Eh, Terima kasih atas kehadiran dari Ibu Rafika Rafiq Sri Murni, STP MSI sebagai penguji dan juga Saudara Juniawan Rizky Firdaus ya. Pada kali ini kita akan masuki untuk seminar magang dan kerja praktek untuk sesi keempat ya. Dan pesertanya Juniawan Rizky Firdaus dengan NIM 410370370024 dengan judul analis dengan nggak bawa saya. Judulnya nanti dibacain sendiri ya. Saya menggantikan Bu Rahmi sebentar karena beliau sedang ada kesibukan dengan Pak Dekan ya, ada tugas dari Pak Dekan sehingga tidak memungkinkan atau sebentar mengikuti beliau. Jadi saya izin mendampingi Bu Rafika Ratik Sri Murni untuk menjadi pendamping sementara untuk kegiatan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, silakan dari Saudara Juniawan Rizky Firdaus untuk memaparkan presentasinya, waktunya sekitar 20 menit. Setelah itu langsung disambung dengan pertanyaan, jawaban, dan juga masukan eh, dan elaborasi dari Ibu Rafika Ratik Sri Murni, STP MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Saudara Juniawan Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Pak Iwan selaku moderator. Yang kedua, saya terima kasih kepada Bu Rafika selaku penguji pada hari ini. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Rahmi, yang berhalangan hadir untuk kali ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil dari magang saya di PT Telkom Retail Bandung dengan judul yaitu Analisis Preventive Maintenance untuk Peningkatan Performansi pada Unit MBB di PT Telkom Retail Bandung. Latar belakang, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa harus mengedepankan mutu layanan agar dapat bersaing dengan perusahaan serupa. Untuk meningkatkan hal tersebut, hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah menjaga peralatan yang digunakan dengan melakukan preventive maintenance. Oleh karena itu, harus dilakukan analisis terhadap preventive maintenance agar kita dapat mengetahui apakah peralatan yang sudah di-maintenance dapat berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, saya mendapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah berapa waktu rata-rata antar kerusakan MTBE pada perangkat OLT di PT Telkom Retail Bandung. Yang kedua adalah berapa waktu rata-rata perbaikan MTTR pada perangkat OLT di PT Telkom Retail Bandung. Yang ketiga adalah berapa probabilitas alat atau sistem siap digunakan atau availability pada perangkat OLT di PT Telkom Retail Bandung. Yang keempat, bagaimana hasil analisis maintenance pada perangkat OLT untuk peningkatan performansi mutu layanan di PT Telkom Retail Bandung. Selanjutnya, ada batasan masalah. Yang pertama, yaitu analisis hanya berfokus pada gangguan yang terjadi pada perangkat OLT di layanan Node B. Yang kedua adalah penelitian ini akan difokuskan pada peningkatan performansi pada perusahaan PT Telkom Retail Bandung di unit mobile broadband. Yang ketiga adalah penelitian ini hanya akan menggunakan pendekatan metode dan melakukan analisis peningkatan performansi. Yang keempat adalah analisis ini hanya berfokus pada bagian fulfillment bukan assurance. Yang kelima yaitu analisis ini hanya berfokus pada area Bandung Barat saja. Selanjutnya yaitu tujuan dari laporan ini menghitung waktu rata-rata antar kerusakan MTBE pada perangkat OLT di PT Telkom Retail Bandung. Yang kedua adalah menghitung waktu rata-rata perbaikan MTTR pada perangkat OLT di PT Telkom Retail Bandung. Yang ketiga adalah menghitung nilai probabilitas alat atau sistem siap digunakan atau
availability pada perangkat OLT di PT Telkomsel Bandung. Yang keempat adalah menganalisis hasil maintenance pada perangkat OLT untuk peningkatan performansi mutu layanan di PT Telkomsel Bandung. Manfaat yang didapatkan adalah perusahaan dapat mempertimbangkan dari kerja praktek ini tentang peningkatan performansi dengan menghitung nilai reliability, maintainability, dan availability pada perangkat OLT di PT Telkomsel Bandung. Selanjutnya, metode penelitian, saya menggunakan metode observasi dan wawancara dengan melalui pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, pada pembahasan ini, saya menggunakan metode availability. Availability adalah probabilitas bahwa suatu sistem beroperasi dan siap digunakan. Parameter ini menggabungkan parameter keandalan dan pemeliharaan serta memberikan probabilitas bahwa suatu aset berada dalam kondisi yang dapat dioperasikan pada waktu tertentu. Cara menghitung nilai availability ini yaitu dengan total operation time dibagi activity time dikali 100%. Saya akan mencontohkan pada bulan Januari. Pada bulan Januari, total operation time yang didapat yaitu 43.200 menit dan activity time yaitu 62.423,4 menit. Jadi hasilnya adalah 69%. Selanjutnya adalah MTBF. MTBF adalah pengukuran waktu rata-rata antar kegagalan atau kerusakan, suatu hal yang dapat diperbaiki. MTBF juga dapat diartikan sebagai indikator keandalan reliability mesin. Ketika banyak waktu terjadinya kerusakan atau breakdown, nilai MTBF turun, tetapi sebaliknya, jika waktu kerusakan berkurang, maka nilai MTBF akan naik. Nilai MTBF menunjukkan bahwa mesin atau peralatan memiliki keandalan yang baik. Untuk rumus mencari nilai MTBF yaitu jumlah total operasional dibagi jumlah total kerusakan. Saya akan mencontohkan pada bulan Januari. Pada bulan Januari, jumlah total operasional yaitu 43.200. Jumlah total kerusakan yaitu ada 14 unit. Jadi dihasilkan nilai MTBF tersebut adalah 3.085 menit atau sama dengan 51,42 jam. Yang ketiga adalah MTTR. MTTR adalah mean time to repair, adalah metrik yang digunakan untuk mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem atau perangkat yang bermasalah. MTTR mencakup waktu yang digunakan untuk mendeteksi kegagalan, menentukan masalah, dan memperbaiki masalah tersebut. Untuk rumus mencari nilai MTTR, yaitu adalah total waktu perbaikan dibagi jumlah perbaikan. Saya akan mencontohkan pada bulan Januari. Pada bulan Januari, total waktu perbaikan yaitu 320,39 jam. Jumlah perbaikan yang ada yaitu 98 unit. Jadi dihasilkan nilai MTTR tersebut 3,27 jam. Selanjutnya, saya menganalisis dengan analisis fishbone. Analisis fishbone adalah analisis untuk mengetahui akibat. Dipilih karena dapat menganalisis akar masalah secara signifikan pada faktor-faktor umum, seperti lingkungan, metode, manusia, dan mesin. Berdasarkan diagram fishbone pada gambar tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kerusakan pada perangkat OLT di layanan Node B dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini adalah spesifikasi penyebab kerusakan perangkat pada perangkat OLT di layanan B. Di kondisi yang terjadi di lingkungan pada bencana alam,
terjadi tanah longsor yang mengakibatkan tiang kabel rusak dan perangkat OLT rusak. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada layanan NOTBI karena kerusakan fisik akibat bencana alam. Yang kedua adalah vandalisme. Tindakan vandalisme dapat merusak perangkat OLT layanan NOTBI seperti pencurian kabel atau merusak fasilitas tersebut yang kemudian mengakibatkan gangguan layanan. Yang ketiga, ada kecelakaan kabel terputus, terpotong mobil atau terpotong oleh mitra yang sedang memasang kabel lain, seperti kabel PLN contohnya. Yang keempat, adalah mesin, tidak meratanya pembaharuan perangkat. Jadi tidak dalam kondisi realnya, tidak semua perangkat layanan NOTBI tersebut diperbaharui, maka perbedaan fungsional atau performa antara perangkat OLT yang baru dan OLT yang lama dapat menyebabkan ketidakstabilan dan potensi kerusakan pada layanan tersebut. Selanjutnya adalah usia perangkat yang sudah tua. Perangkat OLT yang sudah tua mungkin lebih rentan terhadap kerusakan dan kegagalan. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja atau bahkan kegagalan total pada layanan NOTBI tersebut. Yang ketiga adalah faktor manusia. Faktor manusia ini antara lain yaitu kurang istirahat. Dalam kondisi nyatanya adalah teknisi yang bertanggung jawab terlalu lelah atau kelelahan. Kondisi fisik yang buruk dapat mengakibatkan kesalahan dalam perawatan atau pengoperasian peralatan, menyebabkan potensi kerusakan. Yang kedua adalah dikejarnya target. Teknisi yang ditekan untuk memenuhi target tanpa memperhatikan prosedur keselamatan atau pemeliharaan yang benar, hal ini dapat menyebabkan kesalahan yang dapat merusak perangkat OLT di layanan NOTBI tersebut. Selanjutnya yaitu improve atau usulan. Berdasarkan tabel sebelumnya, untuk meningkatkan performansi layanan NOTBI dan mengatasi potensi-potensi kerusakan yang diidentifikasi tersebut, berikut adalah usulan yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan agar bisa menjadi lebih baik, yaitu pembaharuan perangkat, melakukan pembaharuan perangkat secara berkala agar semua perangkat layanan NOTBI selalu menggunakan versi perangkat lunak yang terbaru, perangkat lunak dan perangkat keras terbaru. Pembaruan ini dapat meningkatkan kinerja dan keamanan sistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah manajemen risiko bencana. Mengimplementasikan strategi manajemen risiko bencana seperti membangun perlindungan fisik, bahan untuk peralatan, atau memilih lokasi yang lebih aman. Selain itu, lakukan pelatihan reguler pada personil mengenai tindakan darurat dan pemulihan pasca bencana. Yang ketiga adalah keamanan fisik. Keamanan fisik di sini meningkatkan sistem keamanan fisik di sekitar fasilitas layanan NOTBI untuk mencegah vandalisme dan akses yang tidak sah. Ini dapat mencakup pemasangan kamera pengawas, pagar pengaman, dan tindakan keamanan lainnya. Yang keempat adalah audit keamanan. Melakukan audit dengan skala mengidentifikasi potensi kerentanan dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah keamanan yang telah diimplementasikan. Berikut adalah merupakan pembahasan konversi mata kuliah. Di sini saya akan mencontohkan salah satu konversi tersebut. Saya pada studi kelayakan perusahaan, saya menuliskan break-even point untuk apakah layak suatu perusahaan tersebut menjadi bisnis. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di laporan tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dan yang diketahui performansi maintenance pada perangkat OLT di layanan NOTBI agar dapat meningkatkan performansi mutu layanan pada bulan Januari hingga Oktober 2023, bahwa waktu rata-rata kerusakan MTBF adalah 3.962,254 menit. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem atau perangkat yang bermasalah MTBF adalah 100,94 menit.
ability, waktu yang ketersediaan alat untuk melakukan suatu pekerjaan adalah 76%. Yang berarti itu masih layak karena masih di atas 70. Hasil analisis berdasarkan diagram Fishbone, diketahui faktor-faktor penyebab kerusakan pada perangkat layanan Node B yaitu dari beberapa aspek seperti lingkungan, mesin, manusia, dan metode. Dan didapatkan beberapa usulan dari analisis tersebut seperti pembaharan perangkat, manajemen risiko bencana, keamanan fisik, dan audit keamanan. Selanjutnya yaitu saran untuk kampus sendiri agar tidak membuat jadwal mendadak dan pembahasan yang lebih rinci lagi agar tidak membingungkan mahasiswa, karena saya merasakan pada saat memulai magang ini informasi yang banyak simpang siur begitu dan membuat kami sebagai mahasiswa kebingungan. Saran untuk perusahaan yaitu dalam pemeliharaan perangkat lebih diperhatikan lagi, apalagi keamanannya dikarenakan sering terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh hewan, vandalisme, maupun bencana alam. Berikut merupakan dokumentasi dari program magang saya. Terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk hadir pada presentasi kali ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Iwan lagi Langsung aja silakan dari Ibu Pamuji, Ibu Rafika Rafiq Sri Murni STPMSI untuk segera langsung menanggapi saja, mangga. Ya, baik. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Iwan. Juniawan Rizky Firdaus. Gimana kabarnya Juni? Alhamdulillah Bu, baik. Mempersiapkan ini dari kapan? Hampir lumayan lama sih Bu. Dari awal masuk juga saya mempersiapkan karena beberapa juga pernah saya ngajuin judul tetapi ditolak gitu. Selesai magangnya kapan sih? Desember Bu, Desember tanggal 31. Soalnya dari sananya kan emang bapaknya ngizininya cuma sampai tanggal segitu. Mulainya? Mulainya dari 18 September Bu. 3 bulanan ya? Ya. 3 bulanan, oke. Bedanya Juni sama Raffi itu di bagian apa sih? Saya lihat struktur laporannya hampir mirip nih sama Raffi nih. Sebenarnya saya sama Raffi juga emang bagian sama nge-report gangguan Bu. Tapi kalau Raffi itu report gangguannya cuma kayak unspec, kayak gitu-gitu Bu, kayak unspec perangkat. Nah, baru ada laporannya. Kalau saya itu kemarin tuh emang nge-report tapi itu yang gangguan juga, tiket masuk gangguan gitu. Tapi saya di situ juga nge-report buat performansi tiap harinya gitu Bu. Jadi performansi tiap harinya itu saya yang buat, tapi ngambil datanya dari Telkomcare, dikasih dari pembimbing juga sih gitu. Cuma mindahin data. Berarti bagiannya mah sama ya? Cuma Iya, beda Bu, job desk. hampir sama gitu. Ya, beda job desk. Beda job desk. Oke, tadi kan Juni menganalisis apa? Preventive Analisis maintenance. perangkat OLT. Iya, performance maintenance. Ya, kenapa harus dianalisis preventive maintenance-nya? Berarti dijadwalkan ini ya, apa namanya? Pemeliharaannya sudah terjadwal. Pemeliharaannya, ya. Ya. Di sana emang belum terjadwal. Jadi Bu, emang jadwalnya tuh tiap harinya ada Bu. Jadi nggak kayak perusahaan-perusahaan lain gitu Bu. Jadi nggak sebulan 2 bulan aja. Jadi tiap hari itu pasti ada gangguan. Jadi harus di maintenance juga gitu. Tapi kan pasti kalau gitu kelelahan si teknisi juga Bu. Jadi si analisis ini tuh untuk melihat apakah
jika maintenance ini tuh emang berdampak, tidak, karena kan dilakukannya setiap hari gitu, Bu. Jadi hasilnya berdampak tidak? Apa Berdampak sih. over? Over. Kurang sih, jadi harusnya nilai availability itu kalau yang bagusnya itu di 90 ke atas, Bu. Soalnya perangkat yang tersedia untuk pengoperasian itu lebih banyak gitu. Kan ini hanya cuma dapat 76%. 76% tuh berarti yang setiap hari dilakukan pun masih 76% ya hasilnya Iya, gitu ya. Sedangkan yang menurut referensi itu menurut siapa? 90%-an? di jurnal juga sih, Bu. Jurnal ada di Cantumkan nggak? dicantumkan, Bu, di daftar pustaka. Pembahasan masuk nggak pembahasan? Kan hasil kamu 76% tuh, 70-an Ya, sih. Bukan reliability ya, itu namanya apa? sebenarnya masih bagus, tapi nggak terbilang Nah, bagus banget gitu, Bu. nah iya. Oke, yang ini kan rata-ratanya 76% ya. Ya, Bu. Rata-ratanya 76%. Nah, nanti kamu bandingkan dengan, ditambahkan satu kalimat lagi, bandingkan dengan hasil yang referensi ada di tinjauan pustaka. Baik, Bu. Jadi menurut ini, yang minimal yang paling bagus itu 90%. Sehingga Ya, nanti kamu ada saran buat perusahaannya gitu. untuk Tadi sarannya apa? meningkatkan kinerja Iya. tersebut gitu. Jadi sarannya apa untuk meningkatkan kinerja nilai availability itu nilai apa sih? Nilai untuk kayak si si perangkat itu ketersediaan nggak, Bu, buat operasinya gitu, Bu. Jadi siap digunakan tidak gitu, Bu. Sebenarnya gitu sih buat itu. Cara ngukurnya gimana itu? Cara ngukur misalkan Januari 69% ya, Februari 65%, itu cara ngukurnya gimana? Jadi dapat dari mana datanya? Saya dapat dari ini juga sih, udah ada TTR-nya juga sih dari data saya sendiri, Bu. Saya cuma masukin ngebagi aja sih. Jadi kalau buat availability ini harus dihitungnya tuh dari MTBF-nya juga sama MTTR-nya. Nah, baru bisa dimasukin ke availability itu, Bu. Berarti dari persamaan kan? Iya, Bu. Nah, untuk memperoleh total operation time-nya, total activity time-nya, Juni wawancara atau gimana? Gimana tuh cara dapetin datanya tuh? Kalau operation time, Bu, saya memperkirakan karena emang perangkat yang di Telkom itu bekerjanya 24 jam. Jadi saya 24 jam dikali 60 menit dikali 30 hari, Bu. Begitu. Kalau total waktu perbaikan, Kalau TTR-nya total waktu perbaikan itu sebentar, Bu, saya lihat di Excel dulu. bisa sih sekalian ditampilkan, nanti sekalian kamu jelaskan juga dapat. Sebenarnya Baik, Bu. pengen tahu dari mana sih kamu dapat datanya gitu ya. Misalkan Siap. dari wawancara Sebentar. atau dari aplikasi mereka ya. Apa namanya tadi? Telkom Care. Telkom Care, Bu. Tapi itu datanya emang nggak bisa, soalnya itu kan masuknya juga harus pakai username dan OTP, jadi emang rahasia gitu, Bu. Ya, makanya saya pengen tahu gimana tuh kamu cara dapetin datanya, sedangkan kan dari softwarenya itu rahasia ya. Ya, saya tampilkan dulu ya, Bu. Sebentar. Oke, silakan. Nah, di sini sudah terlihat, Bu. Sudah terpilih. Bentar. Nih, di sini tuh udah ada TTR-nya, Bu. Dari waktu jam sekian, bulan sekian tuh. Itu dapat dari mana tuh TTR-nya? Nih, kalau ini, Bu, emang udah dari sananya, Bu.
Jadi TTR customer ini tuh lama penanganan pas di customer. Jadi si customer biar masuk ke nasional tuh, biar ke input tuh 4 jam gitu masuknya Berarti datanya gitu. dapat dari mana itu? Dari aplikasinya. Dari sini sih Kamu Bu, ngerekap. iya Kamu dari ngerekap. aplikasi. Udah ada rekapannya sih dari ininya, dari pegawainya. Emang Berarti direkap gitu. termasuk data apa tuh? Primer apa sekunder? Eh, primer Bu. Ah, primer. Primer kalau nggak salah. Kenapa primer? Lupa lagi Bu. Kan kamu dapatnya dari orang lain. Oh jadi sekunder Ah, ya. kenapa Oh iya dari sekunder? tangan kedua. Primer apa sekunder? Karena Ini dasar nih, padahal kamu udah ngitung yang susah tuh. soalnya Bu lupa lagi kalau materi itu, kalau sekunder primer gitu. Ya, itu kan harusnya Iya. masuk ke metode Juni. Oh Masuk ke harusnya metode masuk kamu. metode. Kalau Ya, gitu. kan kamu di metodologi kan, nah ini juga di metode kerjanya, kamu jangan data kuantitatif dan data kualitatif, tapi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, kamu pakai penelitian yang mana nih antara kedua jenis ini? Ya, Satu nanti aja berarti. sambil dibuka laporannya ya. Misal Baik kamu Bu. ada campuran pun ya nggak apa-apa, tapi dijelaskan batasannya. Kalau penelitian kuantitatifnya sejauh mana kamu melakukannya, ya. Nah, ini metode pengumpulan data kan ada tuh kamu penelitian lapangan, penelitian kepustakaan. Nah, ini Ya Bu. kebalik malah. Jadi metode kerja tuh malah harusnya penelitian lapangnya gitu ya, penelitian Iya. kuantitatif, penelitian kualitatif. Nah, terus metode pengumpulan datanya tadi dibagi sesuai misalkan bentuk datanya ya, cara pengambilan data, ada survei, ada sensus misal. Nah, itu kamu nanti belajar lagi tuh. Jadi dibaginya per jenis data ya, per jenis data. Oh. Termasuk nanti data ini tuh termasuk primer atau sekunder, kamu baru tahu tuh di situ. Oh, bisa tuh. Wah, udah keren jelasinnya nih. Nah, tapi jenis datanya nggak bisa. Iya Bu. Oke. Soalnya Itu berarti emang wawancara Bu, ini. itu sih saya Bu. Wawancara. Emang di teori itunya Bu. Oke, wawancara apa observasi berarti data ini dapatnya? Kalau Sebenarnya saya lihat di laporan kamu dulu ya. kan emang pernah juga observasi lapangan Ibu ya. Mm-mm. Jadi emang ada observasinya juga biar tahu gimana caranya gitu Bu. Yang kedua, yang pasti emang datanya diambil dari wawancara tersebut Bu. Karena kalau dari Januari kan emang nggak bakal saya bisa kan, emang masuknya dari September gitu. Ya. Kalau observasi itu apa sih? Emang ngapain observasi? Observasi itu Observasi tuh banyak typo tuh kamu. bentar Bu. Observasi. Observasi. Ya, kamu observasinya ngapain aja? Ini sih Bu, kalau observasi langsung kayak kayak menangani gangguannya, kayak perangkatnya diganti lah gitu sih Bu. Ke lapangannya gitu sih. Kayak kalau ada kabar rusak gimana cara menanganinya gitu Bu. Soalnya kan Berarti kalau dari kabel rusak apalagi di dalam kabelnya langsung Bu, nggak kelihatan kan si listriknya gitu Bu. Nah itu ada perhitungan juga tapi emang rumit jadi nggak diberitahu juga sih. Oke lah. Berarti tema ini atas request perusahaan atau emang Juni kepikiran untuk analisis? Tadinya kan emang Atasnya. udah beberapa kali Bu saya ditolak Bu. Udah hampir Ditolak siapa? tiga judul Bu, sama sama Ditolak dosen siapa? pembimbing di sana, sama pembimbing di Oke. sana. Udah, ini gimana Pak? Maksud saya kan emang emang udah pusing gitu Bu, judul mau gimana gitu. Di akhir-akhir saya kepikiran gimana kalau kan emang gangguan gitu Bu.
apakah saya melihat analisis yang emang buat pemeliharaannya gitu. Wah, jadi bagus Bu gitu. Sama emang saya konsultasi juga sama Bu Asani sih Bu, gimana gitu. Bukan dari baca-baca jurnal, bukan. Ternyata dengan kasus ini ternyata eh, perlu loh analisis preventive maintenance. Sebenarnya saya juga baca juga buat metode ini Bu. Soalnya ngelihat kok emang butuh gitu buat emang maintenance itu emang perlu gitu Bu buat apalagi sama perusahaan jasa. Soalnya kan dia mutu layanan yang harus ditingkatkan. Berarti dalam pemeliharaannya juga emang harus bagus gitu Bu. Tuh layan. Berarti harusnya ke manajemenmu tuh masuk gak kamu konversinya? Masuk Bu. Makanya saya masukin tadi juga beberapa. Enggak, tapi di klaim mata kuliah yang kamu sebutkan nggak ada manajemen mutu ya? Ada Bu, ada Masa? di proposal perasaan ada Bu. Enggak, di Soalnya laporan. di laporan ada Bu. Bentar saya lihat. Oh, Oh, belum kemasukin Bu. berarti nggak usah dikonversi ya? Belum kemasukin Bu. Nanti di ini kan sambil direvisi juga Bu. Aduh, gimana nih? Berarti nggak usah masuk tuh ya manajemen mutu. Nah, Iya padahal Bu. ini kan Siap. untuk meningkatkan mutu salah satunya kan. Iya Bu. Untung saya ingetin Lupa kan. Bu, lupa masukin itu. Oke. Soalnya catatan saya cuma ada 5 ya kamu ya. Kalau boleh 5 tahu, mata kuliah di laporan. ya. Di laporan ada 5 kan. Oh iya Bu. Jadi kami Kurang satu saya lihatnya masukin. nggak di proposal lagi, tapi lihatnya di pertanggungjawaban kalian di laporan. Oh, langsung di laporan ya Bu. Yep, Yap. oke. Siap. Tadi berarti datanya ini belum tahu termasuk data primer atau sekunder ya yang di Ya Bu. Excel. Bener, gak mau nyari tahu dulu. Nanti aja lah. Nanti saya sekalian revisi Bu, biar 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 bagus juga sih nanti di Oke, laporannya. berarti nilainya juga ya inilah Tidak di nilai apa-apa yang Bu. sekarang dulu. Silahkan. Nilai yang sekarang dulu. Gimana Ibu lah. Saya Harusnya kamu tuh sambil ada searching sedikit gitu ya, termasuk data apa nih gitu. iya saya Inisiatifnya kurang kan ini sih Bu. Kurang kurang kurang. fokus ke sana soalnya tadi emang fokusnya buat ngejelasin yang emang pembahasannya sih Bu. Terus ini apa namanya? Oh ya, tolong dijelasin dong kalau di sana kan tiap hari dilakukan pengecekan ya. Ya Bu. Itu apa saja? Gimana sih cara pengecekannya? Tiap Eh, jam berapa misalkan atau oh Bu, seperti apa? kalau kalau itu sih di divisi saya emang penanganannya ada beberapa penanganan Bu. Tapi emang prioritasnya 24 jam dia kerjanya Bu. Jadi gangguan itu nggak tentu waktunya Bu. Gimana tiket masuk dari tiket customer, baru nanti dilihat di Telkomcare ada yang masuk gitu. Nanti ditangani sama teknisi. Kita cuma koordinasi gitu sama teknisi. Gimana masuk masuk gimana gitu. Buat keputusannya di kita gitu di divisi kita. Iya. Diceritain dong misal satu kasus saja yang pernah kamu ikutin. Eh, paling ini Bu sih kalau kalau gangguan gitu nggak pernah dimasukin soalnya emang teknisi yang jalannya si Bapak cuma keputusan doang Bu di situ tuh. Dia Keputusan apa emang tuh? keputusan buat apakah gimana eksekusinya di lapangannya soalnya kan beda medan, beda eksekusi juga Bu. Penanganannya beda.
penanganan gangguannya beda gitu. Emang rada ribet juga sih Bu. Makanya nggak ngelibatin kita emang anak magang gitu. Terlalu berat soalnya Bu. Tapi itu masuk di logbook kamu. Untuk apa Bu? Ya kan kamu kan pernah mengerjakan itu, berarti masuk ke logbook. Masuk ini doang sih Bu, kayak emang pergantian doang buat gangguannya gitu kan kemarin masuk. Gak maksudnya kamu catat ke logbook kamu enggak? Oh, kalau itu enggak sih Bu. Paling kalau observasi ke lapangan dicatat gitu. Ya soalnya kamu ngambilnya kan tentang maintenance ya. Ya Jadi Bu. harapannya ada juga lah di logbook Oh gitu. gitu ya. Jadi kamu juga pernah loh menangani lah salah satu kasus tentang maintenance. Pernah, tapi kan sayang banget kalau nggak ditulis unit. Pernah sih Bu. Oke. Oke, tadi yang fishbone tuh untuk menghitung apa? Sebab akibatnya Bu. Di tujuan nomor berapa tuh? Menjawab tujuan nomor berapa? Kalau sebenarnya langsung ke di hasilnya sih Bu, di menganalisis hasil maintenance-nya Oh, keempat ya. buat usulannya. Oke, berarti kamu tambahkan ya di tujuan nomor 4, menganalisis analisis hasil maintenance pada perangkat OLT menggunakan fishbone diagram. So, Oh, begitu Bu. Siap. ditambahkan ya. Ya Bu. Tambahkan terus. Oke, tadi saya lihat Juni di latar belakang nih. Ya Bu. Latar belakang. Latar belakang kan kamu itu gambar atau tabel sih? Halaman 2. Yang halaman 2 Ya, mau gambar atau mau tabel? Yang jumlah tiket gangguannya. tabel. Tabel. Oh, tabel aja nanti diganti sama saya. Ya, ganti ya itu tabel. Nah, tabel ini sebagai rujukan untuk apa? Ini tuh kayak hasil berapa gangguan di bulan itu Bu, dari Januari sampai Oktober. Itu kan di Bandung Barat ada 118 kon TTR-nya. Waktu Kalau kamu yang pengerjaannya di itu Bandung, 705,57 jam. kalau kamu analisis yang di mana? Di Bandung Barat Bu. Bandung Barat. Ini Ya, untuk Bandung Barat. ya Bu. Berarti Soalnya yang di highlight jangan yang Bandung. harusnya di yang Bandung Barat gitu Bu. Ya, Bandung kan kamu kuningin tuh. Harusnya yang kamu kuningin ya Bandung Baratnya. Ya Bu. Ya, Siap. jadi di situ bisalah ini kan sebagai dasar untuk kamu mengetahui tujuan 1, 2, 3, dan 4 kan. Ya. Jadi didramatisir dari data Bandung Barat dengan tingginya TTR customer kedua misal ya, atau pertama di daerah Bandung tuh. Pertama di daerah Bandung tertinggi, maka perlu dilakukan adanya analisis gitu. Jadi base-nya udah ada, cuma kamu kurang menjadikan itu dasar. Jadi kurang di highlight. Iya, malah meng-highlight no lain. Anu mana ini teh? Itu diperbaiki ya. Oke Bu. Terus ya di hasil baru ada proses bisnis ya, ada proses kerjanya nggak? Proses kerjanya Proses kerja tuh yang tadi kamu ceritakan loh untuk tadi maintenance ke siapa gitu. Dia melakukan apa, berapa lama itu siap. tunggunya. Nanti Belum ya? dimasukin juga. Oke. Dibuat juga Dan flowchart-nya sih. sudah proses bisnis Bu? Apa sebelum? Boleh sebelum, boleh sesudah. Oh, Yang penting baik. ada. Proses bisnis dulu baru proses kerja bisa. Oke. Terus ya paling kamu kan banyak menuliskan persamaan tuh. Ya Nah, Bu. persamaan itu dituliskan persamaan berapa? Biasanya rumusnya dulu nih. Terus titik-titik persamaan 1 di dalam kurung tuh. Pernah lihat Oh, nggak di jurnal?
Oh atau iya, di Bu. skripsi. Tapi itu Nah, itu masuk di ini, Bu. Kalau gitu masuknya di daftar kayak persamaan. daftar Enggak, persamaan gitu. Oh enggak. enggak perlu. Jadi itu fungsinya misalkan kamu di pembahasan ya. Ya. Menurut hasil perhitungan TTR misalkan dari persamaan berapa, itu fungsinya di situ. Jadi kita bisa lihat lagi, oh persamaan satu tuh untuk menghitung ini loh. Oh, siap, Bu. Oke, terus tahapan magang dilihat lagi ininya ya, mulai dan selesai itu bukan oval loh. Let's see lagi bentuknya. Terus apa lagi nih? Oke, Bu. Hasil kurang di situ, terus di struktur organisasi kamu belum di-highlight juga kerjamu tuh di bagian mana ya? Kecil banget sih struktur organisasinya. Emang dikasihnya kecil, Bu, dari sananya. Ya nanti diberilah tanda kamu tuh di bagian mananya ya. Walaupun di sini tugas-tugasnya sih udah kamu jelaskan nih. Oh, di highlight, Bu. Di-highlight. Ini proses bisnis sudah selesai. Nah, proses bisnis ini kalau misalkan kamu ingin menampilkan gambar dan tabel, jangan setelah subbab langsung gambar ya. Jadi Oh, adalah kalimat pengantar dulu. baik, Bu. Proses bisnis fulfillment dapat dilihat pada gambar 4.4 atau pada tabel 4.1 misal ya. Nah ini untuk proses bisnis assurance sudah benar pelanggan dan loss gitu ya. Tadi Ya. yang di metodologi pelaksanaan kerja praktek tuh. Oke, untuk pembahasan pendefinisian masalah. Nah, pembahasan ini kamu kan tujuannya ada 4 ya. Ya, Bu. Tujuannya ada 4. Nah, di pembahasan kamu ada 4 subbab juga. Subbab pertama buat apa tuh? Tujuan pertama buat apa? Oh, yang di ini, yang di pembahasan Ya, perhitungan kamu kan reality, Bu. pembahasannya yang pertama kan pendefinisian masalah. Itu tuh bisa masuk tujuan pertama kamu sih. Tujuan pertama kamu apa? Tujuan Menghitung pertamanya malah di perhitungan reliability-nya, Bu. Soalnya Enggak, ini buat enggak, tujuan pendefinisian pertama apa dulu deh? Oh, Tujuan yang pertama apa pertama, dulu deh? bentar. Yang pertama tuh rumusan masalahnya berapa waktu rata-rata antar kerusakan MTBF. Berapa rata-rata waktu kerusakan? Ya, Bu. Berarti yang pertama itu menghitung MTBF, Ya, menghitung MTBF. MTBF-nya ya. Nah, setelah subbab itu boleh kamu jelaskan dulu preventive maintenance itu apa sebelum ke MTBF ya. Sebelum ke MTBF. Jadi pentingnya menghitung MTBF tuh kamu ceritakan dulu tuh di sebelum perhitungan. Jadi di breakdown. Untuk menghitung MTBF itu diperlukan perhitungan apa saja ya, reliability-nya, terus apa laginya? Oh, berarti dimasukin di Maintenance-ability itu tujuan kedua apa ketiga? pendefinisian masalah aja, Bu. Ya, pendefinisian masalahnya hilangkan. Pendefinisian Hilangkan saja. masalahnya itu, Langsung. ya, pendefinisian masalahnya itu langsung ke kamu perhitungan MTBF-nya. Karena tujuan pertama kamu kan menghitung MTBF ya. Iya. Tapi sebelum kan tidak kan harus ada alurnya dulu. Sebelum ke perhitungan MTBF-nya kamu ceritakan lagi pentingnya preventive maintenance itu apa ya. Terus langkah-langkahnya untuk preventive maintenance tuh salah satunya kan perhitungan reliability ya. Terus apa Ya. lagi? Perhitungan Maintenance itu termasuk kemana? maintainability. Yang Maintenance MTTN masih masuk ke poin 1. Kedua, Bu. Udah kedua. Oh, kedua. Nah, itu kan beda pembahasan tuh. Ya. Ya. Kedua tuh apa? Menghitung MTTR. Tuh, terus
Atau kalau kamu masih pengen ada pendefinisian masalah, hapus pendefinisian masalahnya dari pembahasan langsung ke kalimat preventive maintenance merupakan. Oh, siap, Bu. Jadi tetap subbabnya mah satu perhitungan reliability, tapi jangan perhitungan reliability, perhitungan mean time between failure ya, Oh, siap. TBF. Siap. Oke. Kok reliability sih? Tapi kamu menghitungnya MTBF. Reliability itu emang persamaannya, maksudnya tuh jadi yang dihitungnya tuh MTBF gitu. Reliability tuh buat ngehitungnya MTBF, Bu. Gitu. Ya, berarti kan kamu bisa judulnya MTBF. Nah, MTBF ini untuk mengetahui reliability. Ya, indikatornya. Jadi kebalik gitu Kebalik. ya. Ya, kebalik. Berarti MTBF-nya berapa sih ini? 65,95 Ya, rata-ratanya. Ya, jamnya. Rata-ratanya 65,95. Ini yang Januari itu contoh perhitungan ya? Ya, contoh perhitungan aja, Bu. Oke. Perhitungan yang lainnya ada di lampiran. Hasilnya aja. Hasilnya aja sih di ini sini, ya. Bu. Enggak di sini ya, tabel 4.1 ya? Ya, hasilnya semua di sini aja. Oke, gitu ya. Ya, 65,95 itu menandakan apa, Juni? Kalau ini sih, Bu, buat jadi kalau nilainya lebih besar, kan ada kalau Dari nilai MTBF-nya turun, ada dijelasin sih. Nilai MTBF-nya turun, tetapi sebaliknya jika waktu kerusakan berkurang, maka nilai MTBF akan naik. Gitu. Nilai MTBF menunjukkan bahwa mesin peralatan memiliki keandalan yang baik. itu ada di kalimat mana tuh? Yang di atas, Bu, Yang sebelum di atas. rumusnya udah dijelasin. Oke. Yang penting ada contohnya, kamu tahu menghitung availability itu buat apa ya. Ya. Terus tadi kan hubungannya dengan reliability itu apa? Soalnya kamu Ya. nggak ada menyinggung reliability sama sekali di itu ya. Nah, ini untuk analisis sebab akibatnya kamu ganti ke judul tujuan nomor 4. Yang mana, Bu? Analisis sebab akibat. Iya. 4.2.6. Tujuan nomor 4 apa? Menganalisis maintenance kan? Ya. Menggunakan diagram Fishbone. Oh, berarti sebelum pemecahan. Oh, berarti ini pemecahan masalahnya nggak usah pakai di bold aja ya. Nggak usah pakai subbab. Mana tuh? Yang sesudah availability-nya, Bu. Analisis performance maintenance judulnya. Oh. Ya, judulnya itu. Terus disinggunglah di kalimat sebelum kamu analisis sebab akibat itu, salah satu metodenya menggunakan Fishbone diagram, misal ya, atau Fishbone analysis. Terus Fishbone analysis itu apa? Nah, itu kamu jelaskan. Nah, analisis sebab akibatnya dihilangkan saja. Jadi ngalir dari analisis pemecahan masalah, bukan pemecahan masalah, apa analisis performance maintenance-nya. Oh, baik, Bu. Ini Fishbone-nya metodenya nggak ada. Nggak ada permasalahan di metode? Nggak ada, Bu. Oke, berarti cuma apa saja lingkungan manusia dan mesin. Metodenya oke? Metodenya oke, Bu. Oke, berdasarkan Fishbone diagram pada gambar 4.4. Coba nanti dibaca lagi ya. 4.4 apa 4. berapa? Oke, ini lanjut ke sebelum itu ke kajian teori hubungannya mata kuliah dengan magang ya. Ya, Catatannya sama dengan Raffi, jadi perlu dilengkapi dengan bukti yang kamu kerjakan ya. Yang kamu kerjakan ini kan masih ada teorinya nih, masih tentang teorinya aja. Misalkan, oh iya, nama mata kuliahnya sesuaikan dengan KRS kamu. Analisis perancangan perusahaan, emang ada ya? Terus, ada, Bu. tapi namanya bukan analisis Analisa. perancangan perusahaan, ya kan?
Terus apalagi nih? Nih yang BEP, tentunya BEP belum ada kesimpulannya juga nih. Ini kan Oh iya, kamu Bu. udah menghitung BEP-nya tadi disinggung di atas, tapi kesimpulannya tuh apa? Belum ada ya Baik, Bu. BEP-nya. Terus peramalan lanjutan. Nah, mata kuliahnya juga bukan peramalan lanjutan. Pakai apa sih ini kamu analisisnya? Forecast-nya? Pakai software enggak? Pakai Excel sih, Bu. Pakai Excel. Ya. Berikut merupakan data gangguan menggunakan peramalan dekomposisi multiplikatif menggunakan analisis menggunakan Excel itu disebutkan ya. Oh, Disebutkan, disebutkan. iya, forecast, error. Oke. Hanya memberikan gambaran perubahan yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Kamu harus bisa meramalkan ya, meramalkan. Misalkan kalau gangguannya berapa nih, nanti forecast-nya berapa. Di tahun depannya Jadi, gitu. jadi harus ada contoh peramalannya nih. Oke. Udah sama yang mutu nanti ya, Iya, Bu. silahkan Tinggal masukin ditambahkan. contoh. Ya untuk saran, nah kamu kan udah capek-capek ngitung tadi ya 4 poin tadi. Ya, nah dari 4 poin itu saran perusahaannya misalkan apa? Ini kan dalam pemeliharaan peralatan lebih diperhatikan lagi. Apanya yang diperhatikan misalnya? Apalagi keamanannya. Dikarenakan sering terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh hewan. Oke, ini akibat. Nah, tadi kamu ngitung MTTR, MTBF, itu fungsinya apa? Ada nggak saran buat perusahaan dari hasil analisis kamu? Apalagi sebab akibat ya. Tadi kan udah sampai ke analisis responnya tuh. Itu masukannya ke saran untuk perusahaan. Jadi hasil Ya. analisis, lihat lagi di kesimpulan, apa yang bisa kamu sarankan ke perusahaan. Oke. Oke, mungkin itu saja sih. Nanti dicek lagi ya untuk Baik, Bu. pengetikannya. Masih ada yang satu spasi soalnya. Ya. Oke, Pak Iwan, saya kembalikan lagi. Terima kasih kesempatan. Ya, terima kasih kepada Ibu penguji, Ibu Rafika Ratik Sri Murni STP MSI atas masukannya, sangat luar biasa ya. Nah, sangat luar biasa karena beliau memang sangat detail dan sangat teliti ya dalam memberikan masukan. Mohon agar Saudara Juniawan bisa menyelesaikan sesuai dengan memberikan masukan-masukan dari kami dari pembimbing mungkin ya, mewakili Ibu Wadek dan juga sedikit mendukung Ibu Rafika di Prodi, mendampingi Ibu Rafika. Itu mungkin memberi masukan mengenai jurnal ya. Silakan nanti koordinasi dengan pembimbing dan penguji. Memang saat ini dari Prodi baru ke Teknologi Nusantara ya, tapi jika memang memungkinkan untuk di jurnal Sinta ataupun jurnal yang ini silahkan, nanti tinggal koordinasi dan mengingatkan, membantu juga untuk mengingatkan mengenai video dan mengenai apa namanya video ya. Kalau yang lain-lain saya lihat sih sudah. Nah, itu mohon segera di-upload sesuai di Google Drive-nya di grupnya. Dari kami mencukupkan diri. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Wassalatu wassalam ambiyai wa mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bahwa pada hari ini kita sudah menyelesaikan untuk sesi keempat, untuk pada hari ketiga, hari Rabu, mengenai seminar magang dan KP ini. Terima kasih sekali lagi atas semua pihak yang sudah mendukung. Terima kasih ya, Juniawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada Prodi, kepada Ibu